Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita puja dan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu belajar mengajar secara daring atau online. Baik, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berjuang bersama para sahabatnya sehingga pada hari ini kita dapat menikmati indahnya Islam, insya Allah agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik anak-anak sekalian, kemarin kita sudah sampai di bab 5, yaitu tentang teks eksplanasi. Hari ini Pak Guru hanya mengevaluasi apa yang sudah anak-anak atau abang-abang kerjakan kemarin. Ya, dimana kemarin kita sempat menelaah tentang struktur maupun unsur kebahasaan yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi. Ya, kita masuk ke struktur teks eksplanasi. Ingat ya. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan identifikasi atau fenomena. Ya. Pernyataan umum. Ini berkaitan dengan pengertian dari sebuah teks yang diambil. Ya, misalnya ingat pengertian dari teks eksplanasi adalah sebab akibat proses terjadinya sebab akibat terjadinya suatu peristiwa alam, sosial maupun budaya. Misalnya kemarin Pak Guru berikan judul, kemudian kalian mencari atau menulis buat teks eksplanasi berdasarkan judul yang Pak Guru tentukan. Kemudian yang kedua, ada rangkaian peristiwa atau sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Kemudian ada yang disebut dengan penutup atau interpretasi. Ya, interpretasi. Ya, jadi ada 3. Baik, untuk kaidah kebahasaannya juga ada 4. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini ada yang disebut dengan sebab karena sehingga, yaitu suku bahasanya. Kemudian yang kedua ada konjungsi kronologis. Ya, ini berkaitan tentang kemudian, selanjutnya, akhirnya, pokoknya urutan sebagai suatu kejadian. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan istilah ilmiah. Ya, istilah-istilah yang mengandung bahasa ilmiah, misalnya ada gerhana, misalnya ada fotosintesis, ekonomis, ekologis, ya, reboisasi dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir adalah kata benda jenis fenomena. Ini adalah berkaitan tentang judul hal yang umum ya. Baik, langkah-langkahnya kemarin sudah Pak Guru jelaskan juga, yaitu menentukan topik kejadian yang menarik atau dikuasai oleh siswa itu sendiri berdasarkan judul yang Pak Guru tawarkan kemarin. Ya, itu hal yang saya rasa, Pak Guru rasa itu hal yang paling gampang. Kemudian yang kedua yaitu menyusun kerangka. Caranya menyusun kerangka sebab-sebab terjadinya banjir apa saja sih, 1, 2, 3, lalu nanti nyusun kalimatnya. Kemudian mengumpulkan bahan merupakan fakta. Kemudian yang 3 yaitu mengembangkan kerangka tersebut ya. Baik, perhatikan ini contoh di dalam sebuah cerita eksplanasi ya, gempa bumi. Poin yang pertama adalah kalian menentukan yaitu pernyataan umum. Ya, pernyataan umum berisi tentang pengertian dari judul yang kalian pilih. Jadi ada anak-anak kemarin yaitu kekeliruan di dalam menulis sebuah teks eksplanasi ya. Keliruan dalam menulis sebuah teks eksplanasi
Yang dimaksud dengan pernyataan umum adalah pengertian dari judul yang sudah diambil, ya. Beda dengan menulis sebuah berita, ya. Ingat, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang sebab akibat terjadinya suatu peristiwa alam. Kalau berita beda dia, ya. Memberitakan keadaan suatu peristiwa atau memberikan informasi suatu peristiwa. Ya. Nah, ada beberapa anak kemarin yang salah menulis yaitu tentang teks eksplanasi. Makanya Pak Guru hari ini akan membahas atau menelaah kembali terkait tentang tugas yang sudah ditulis kembali. Misalnya di sini gempa bumi merupakan. Nah, merupakan ini adalah pengertian dari sebuah sebuah teks atau judul yang sudah ditentukan, ya. Jadi jangan menulis seperti kemarin, ada banyak anak-anak menulis kemarin itu ada jangan mengambil berita, menulis berita misalnya telah terjadi kecelakaan, telah terjadi banjir pada pukul ini di Sumatera Barat, ya, salah, ya. Yang dimaksud dengan pernyataan umum adalah pengertian dari teks yang sudah diambil. Banjir adalah apa, kemudian gempa adalah atau merupakan, nah, itu yang disebut dengan pernyataan umum. Kemudian sebab akibat. Nah, sebab akibat kenapa sih banjir itu bisa terjadi? Misalnya banjir terjadi karena ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, ya. Saya tinggal ditulis apa yang menyebabkan banjir itu bisa terjadi. Misalnya banjir terjadi karena intense hujan yang turun yang tidak berhenti-henti. Kemudian yang kedua mungkin jebolnya tanggul, atau yang ketiga kemudian tidak adanya hutan atau pepohonan yang dapat menahan air sehingga air dapat mengalir secara deras tanpa diresapi oleh pohon. Kemudian yang keempat mungkin ini ya, karena menumpuknya sampah di sungai sehingga tidak dapat mengalirkan air yang datang, sehingga air tersebut meluap ke dataran tempat pemukiman warga. Ada banyak hal, ya, tergantung dari abang-abang kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian interpretasi atau kesimpulan, ya. Ya, ingat ya, perbedaan antara teks eksplanasi dengan berita. Jadi banyak sekali anak-anak sekalian yaitu menulis berita, bukan menulis sebuah teks eksplanasi, ya. Nah, ini dia, ya. Menelaah kaidah kebahasaan, ya. Ini banyak anak-anak juga kemarin tidak menulis kaidah kebahasaannya. Yang pertama yaitu konjungsi kausalitas, apakah dia menggunakan kata karena, sehingga, oleh karena itu, atau sebab, ya. Kemudian yang kedua adalah konjungsi kronologis, ya. Selanjutnya akhirnya ini yang menggunakan adalah konjungsi kronologis. Kemudian yang ketiga ada kata benda, jenis, fenomena, ini berkaitan tentang judul. Kemudian yang keempat adalah kata teknis, apakah di dalam sebuah kalian menulis sebuah cerita teks itu apakah menggunakan kata teknis atau tidak, tergantung dari teks yang abang-abang tulis. Nah, ini kemarin banyak sekali yang salah ini. Mulai dari menulis sebuah teks teks eksplanasi, jangan menulis semua. Pak Guru ini sudah coba perhatikan soal. Buatlah teks eksplanasi dengan pilihan judul. Nah, pilihan judul artinya memilih salah satunya, bukan menulis semuanya. Misalnya banjir, ya ambil banjir saja. Ya, ambil banjir, kemudian mulai dari pernyataan umum, pengertian dari banjir, kemudian masuk kepada sebab akibat terjadinya banjir apa saja,
ya, karena pasti ada menggunakan kata karenanya, harus masuk itu ya. Kenapa terjadinya banjir? Kemudian interpretasi atau kesimpulan yang dapat diambil ya. Tergantung abang-abang tinggal memilihnya ya. Jadi paham sampai sini? Jangan samakan antara teks eksplanasi dengan berita. Itu berbeda jauh. Walaupun kalian menulis sesuai dengan struktur teks eksplanasi, misalnya mulai dari pernyataan umum, tapi isinya tetap sebuah berita, salah juga ya. Ingat, pernyataan umum adalah pengertian dari sebuah judul yang kalian ambil. Sebab akibat artinya ada kata karenanya kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian interpretasi adalah penutup. Sebenarnya gampang. Kecuali kalian mencari mudahnya itu mencari di internet. Makanya itu pasti akan kelihatan itu adalah sebuah berita. Ya, ingat perbedaan antara teks eksplanasi dengan berita. Kemudian menentukan strukturnya tadi, yaitu ada 4 ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Pak Guru tidak ada tugas hari ini. Nanti kalian cuma absen saja. Apakah kalian sudah menonton atau tidak, sebagai tanda bukti bahwa kalian sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.